inspektorat ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, karena berdasarkan Undang-Undang 23, PP 12 tahun 2017 dan PP 33 2018, semua ini itu mengatur tentang bagaimana inspektorat ini berfungsi membantu kepala daerah dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pengawasan dalam arti ya dia melakukan audit, dia melakukan review, dia melakukan evaluasi, monitoring dan sebagainya. Saya katakan bahwa orang-orang yang memimpin inspektorat itu ke depannya ya itu harus mempunyai kompetensi yang memadai. Jadi kita tidak hanya lihat dari segi manajerial, tetapi dia harus mempunyai skill atau pengetahuan yang memadai, pengetahuan teknis, dan juga adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu juga akan berguna untuk dijadikan hal-hal dalam pengelolaan pengawasan, dalam arti baik itu mengelola dari segi kepegawaiannya maupun mengelola dari segi teknis-teknis lainnya yang akan berujung pada bagaimana seluruh OPD itu melaksanakan kegiatannya, pertanggungjawabannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi diharapkan sangat itu ya pemimpin kita ke depan ini untuk memberikan penilaian inspektorat ini sebagai suatu instansi atau lembaga yang harus kuat, dalam arti harus kuat dalam pengertian dia menguasai baik itu pengetahuan teknis, menguasai pengawasan ya, maupun dari segi manajerial dan segi komunikasi. Jadi komunikasi itu penting, komunikasi terhadap penegak hukum ya, dan sesama APIP atau BPKP. Jadi ini penting sekali dilihat. Memang salah satu fungsi daripada aparat pengawas internal pemerintah ini atau APIP yang dikendalikan oleh inspektorat itu, katakanlah seperti itu adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan-kegiatan di seluruh elemen pemerintahan, termasuk seperti itu pungli-pungli yang terjadi ya, khususnya di sekolah-sekolah itu. Nah, ini langkah yang kita harus ambil terhadap hal-hal seperti itu adalah melakukan arahan-arahan terhadap pimpinan kepala sekolah sebelum melaksanakan tugas. Itu harus ada arahan pimpinan kita ya, kepala daerah. Dalam hal ini mungkin didampingi oleh inspektorat ya, oleh karena itu inspektorat ini memegang peran di sini, karena ya, tentu dalam hal penyelewengan itu harus disampaikan ya, meskipun kami inspektorat selama ini kita sudah bekerja sama dengan Kapolda ini, Polda untuk dalam hal bagaimana meminimalisir ya kegiatan-kegiatan pungli. Oleh karena itu kita harus rapikan bahwa kedepannya itu dari mana saja yang memegang otoritas di dalam, misalnya kepala sekolah atau pimpinan unit atau UPT harus diberikan arahan-arahan supaya itu kan gampang dilakukan. Pungli-pungli itu bisa internal tanpa sepengetahuan pimpinan dia sudah lakukan. Wah ini kan itu harus
memang berbahaya itu dan tidak terkontrol ya. Karena itu untuk mengetahui hal-hal itu sebelum mungkin dilantik setiap aparat itu kan semua itu akan dilantik atau pada saat ada pertemuan itu harus dilakukan dan saya kira perlu dilibatkan inspektorat dalam hal seperti itu karena saya sendiri kadang-kadang kalau ada pertemuan dengan kepala sekolah dan sebagainya itu selalu saya arahkan bahwa hal-hal yang misalnya pungli tanpa sepengetahuan artinya tidak didukung dengan aturan-aturan itu jangan dilakukan tanpa dan itu harus dilaporkan kepada pimpinan supaya kita semua bertanggung jawab atas kerja-kerja kita itu seperti itu. Jadi banyak memang terkait dengan pengawasan keuangan memang kita punya fungsi seperti kan ada tugas pengawasan pertanggungjawab pelaksanaan keuangan daerah, kemudian begitu juga aset, begitu juga di bidang aspek kepegawaian. Jadi itu kami lakukan dan itu kami setiap tahun rutinitas melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan atau audit terhadap OPD pertanggungjawaban. Yang terakhir Pak, masalah sinergitas antara inspektorat aparat pengawas internal pemerintah dengan APH. Nah, sebelumnya itu kan pernah Bapak sampaikan bahwa peran kami dengan APH itu bagus sekali. Jadi Bapak bisa jelaskan sedikit. Jadi memang sudah ada itu perjanjian kerjasama itu maksudnya antara itu yang ditandatangani MOU antara Mendagri dengan Kejaksaan Agung dengan Kapolri. Nah, setelah itu turun ke Kapolda Kejati dengan inspektur dan itu turun ke Polres dengan bupati.